Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari kaidah lughah melalui kitab An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita akan membahas untuk perdana ini dengan pembahasan al-jumlah al-mufidah. Al-jumlatu al-mufidatu yang bermakna jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, atau bisa disebut dengan kalimat yang sempurna. Di dalam kitab Nahwu di situ pasti diawali dengan contoh-contoh, lalu ada pembahasan, setelah itu ada kaidah. Di sini kita akan membaca dulu contoh-contoh yang ada, yaitu yang pertama al-bustanu jamilun, yang kedua asyamsu tali'atun, yang ketiga sama aliyun wardatan, yang keempat qatafa Muhammadun jahratan, lalu yang kelima ya'ishu samaku fil ma', yang keenam yaksurun nakhilu fi iklimi Misra. Kalau kita lihat, ini ada di Namroh al-ula, Namroh as-sani, di situ dua kata, yaitu al-bustan, al-jamil, as-samsu, tali'ah. Lalu selanjutnya di yang ketiga sampai yang keempat, 3 dan 4 sama aliyun wardatan, itu tiga kata, sama aliyun dan wardatan. Lalu yang keempat juga 3, Namroh ar-rabi'ah, itu juga 3, qatafa Muhammadun jahratan. Lalu yang kelima ada 4, ya'isu samaku fil ma', ada ya'isu, ada as-samaku, ada fi, ada al-ma'. Lalu yang keenam yaksuru an-nakhilu fi iklimi Misra. Ini lebih dari 4. Nah, di sini contoh sudah kita baca, dan sekarang kita akan membahas tentang penjelasan dari itu semuanya. Tapi juga tidak ada salahnya untuk kita artikan terlebih dahulu, yaitu al-amsilah. Di sini kita pelan-pelan untuk mempelajarinya. Al-amsilah, an-namrah al-ula al-bustanu jamilun. Yang nomor pertama adalah al-bustanu jamilun, taman itu indah. Taman itu indah. An-namrah as-saniyah, as-samsu tali'atun. As-samsu tali'atun, matahari itu terbit. Lalu yang ketiga sama aliyun wardatan. Sama mencium, aliyun ali, wardatan bunga mawar. Nah, di sini dibaca Ali mencium bunga mawar. Ali telah mencium bunga mawar. An-namrah ar-rabi'ah, qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad qatafa zahratan, memetik bunga. Qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad memetik bunga. Namrah al-khamisah, ya'isu samaku fil ma'. As-samaku yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air. Yang ke namrah as-sadisah, yaksurun nakhilu fi iklimi Misra. Terdapat banyak pohon kurma di iklim Misra, di Mesir. Setelah kita membahas tentang amsilah, kita menerjemahkan juga. Dari situ kita dapat bisa memahami dari contoh-contoh tersebut. Maka kita akan membahasnya
lebih detail lagi, yaitu di dalam Al-Bahthu, idza ta'ammalna tarkibul awal wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Idza ta'ammalna, apabila kita menelaahnya, at-tarkibul awal, yaitu susunan yang pertama. Susunan pertama adalah yang nomor al-ula, dan nomor asani itu juga masuk, yaitu al-bustanu jamilun. Nah, nomor al-ula, susunan yang pertama, yaitu al-bustanu jamilun. Yatarakkabu min kalimataini, tersusun dari dua kata. Nah, di situ tersusun dari dua kata, yaitu al-bustanu dan jamilun. Ihdahuma al-bustanu, yaitu yang pertama adalah al-bustanu, wasaniyatu jamilun, dan yang kedua adalah jamilun. Fa idza akhadna kalimatul ula wahdaha wa hiya al-bustanu, dan apabila kita ambil hanya kalimat yang pertama saja, yaitu kalimat wahdaha, kalimat yang pertama saja, yaitu al-bustanu, yang berarti taman, lam nafham illa makna mufradan la yakfi litakhatub. Kita tidak akan dapat memahami kecuali hanya sebagai makna sendiri, yaitu taman. Kita hanya mengerti hanya taman. Layak filita khotub, tidak cukup untuk berdialog. Itu, kalau kita terangkan begini, seandainya kita bertemu sama seseorang, lalu kita secara tiba-tiba berkata al-bustan, maka orang itu akan kebingungan. Ada apa dengan bustan? Tidak akan jelas. Maka di situ disebut layak filita khotub, tidak cukup untuk dijadikan dialog, maka harus digabung dengan yang lain maksudnya. Wa kadzalikal hal, dan juga demikian keadaan idza akhadna kalimah asaniyah wahdaha, kalau kita ambil kalimat yang kedua, hanya kalimat yang kedua saja, wahiyya jamilun, dan dia adalah jamilun, maka sama saja halnya ketika kita ambil jamilun, yaitu indah gitu. Seketika di depan orang kita ngomong jamilun, maka di situ orang akan bingung. Nah, di situ disebut layak filita khotub, tidak cukup untuk dijadikan dialog, tidak cukup untuk berdialog. Walakinna, akan tapi kalau kita idza dhamamna, kalau kita menggabungkan ihda kalimataini ilal ukhra, yaitu kata satu dengan kata yang lain, al-bustan kita tambah dengan jamil, maksudnya ala nahwi, yaitu seperti contoh fitarkib, alat di fitarkib, seperti contoh di dalam susunan tadi, wa qulna al-bustanu jamilun, dan kita bisa mengatakan al-bustanu jamilun, yaitu taman itu indah, fahimna makna kamilan, maka kita dapat memahami makna secara sempurna. Ketika kita ngomong di depan orang, taman itu indah, maka orang akan dapat mendapatkan faedah yang sempurna, mendapatkan pemahaman yang sempurna. Oh, bustan itu jamil. Wa istafatna faidan tantamatan, dan kita juga akan dapat mendapatkan faedah yang sempurna. Wahia, dan dia adalah ittisaful bustan bil jamal, yaitu memberikan sifat kepada taman dengan keindahan. Taman itu indah. Walidhalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan, maka dari itu yusamma, diberi nama hadza tarkib, yaitu susunan kata ini dengan jumlatan mufidah, disebut sebagai jumlatan mufidatan. Berarti kalau kata-kata itu digabung sehingga bisa memberikan pemahaman yang sempurna,
maka itu disebut jumlah mufidah. Ini harus digarisbawahi. Jumlatun mufidah itu adalah kata-kata kalau sudah digabung tadi. Kalau sudah al-bustan ditambah jamil sehingga orang bisa memahami. Jadi kalau kata-kata itu digabung lalu menjadi jumlah itu bisa difahami oleh seseorang, maka itu disebut apa? Jumlatun mufidatun, disebut jumlatan mufidatan. Wa kullu wahidatin min kalimataini ta'addu juz'an min hadhil jumlah. Dan dari setiap salah satu dari dua kalimat itu, yaitu salah satu dari kalimat itu bustan, jamil, itu ada dua, salah satu dari itu, setiap satunya tu'addu juz'an min hadhil jumlah, disebut dengan bagian dari jumlah. Bagian-bagian dari jumlah. Wa hadza yuqalu fi al-amsilatil baqiyati. Wa bihadza nara, dan dari ini nara kita dapat melihat anal kalimata wahdaha, bahwasanya sesungguhnya kalimat yang berdiri sendiri wahdaha layak fi takhatubi, tidak cukup untuk dijadikan dialog, tidak cukup untuk berdialog. Wa annahu la budda min kalimataini, maka dia harus tersusun dari dua kalimat fa'aksar atau lebih, hatta yastafidu insanu faidatan tamatan, sampai manusia dapat memahami, dapat memberi faedah. Yastafidal insanu, manusia dapat mengambil faidatan tamatan, yaitu faedah secara sempurna, maksudnya adalah dapat memahaminya secara sempurna. Wa amman nahwu, adapun sebagai contoh kata kum yang berarti bangunlah, atau ijlis duduklah, atau takallam atau berkatalah, mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyatun fi tahattub falaysa fil haqiqati bi kalimatin wahidah. Mimma zahiru, ya di sini kelihatannya annahu kalimatun wahidatun, kelihatannya dia itu satu kata. Kum itu kelihatannya satu kata. Ijlis itu kelihatannya satu kata. Takalam itu kelihatannya satu kata. Kafiyatun yang dapat cukup, fitahatub yang cukup untuk berdialog. Seakan-akan kelihatannya seperti itu. Jadi kalau kita berkata kepada orang seketika kata ijlis, maka orang itu dapat memahaminya. Ini seakan-akan bertentangan dengan kaidah yang pertama tadi yang dijelaskan harus dua kata gitu. Tapi ini satu kata kok bisa gitu loh. Nah di situ falaisa fil haqiqati bi kalimati wahidah, padahal sesungguhnya falaisa fil haqiqah bi kalimati wahidah, sesungguhnya itu tidak satu kalimat, wa innaha huwa, maka sesungguhnya dia adalah jumlatun murakkabatun min kalimataini, sesungguhnya kata kum, kata ijlis, kata takalam itu adalah jumlatun, adalah susunan jumlah murakkabatun, kalimat murakkabatun yang tersusun min kalimataini, dari dua kata. Ihdahuma malfudhah, yang pertama adalah yang dilafadzkan, ya wahia kum, yaitu adalah kum masalah contohnya, atau ijlis atau takalam contohnya gitu. Wal ukhra ghairu malfudhah, dan yang lain tidak nampak, tidak dilafadzkan, mustatir.
Wahia anta. Dan itu ada kata anta sebenarnya cuma mustatir, cuma tersembunyi. Allati yafhamuha sami, yang difahami oleh pendengar, minal kalam, dari perkataan, wa in lam yuntok biha, walaupun tidak disebutkan kata anta itu. Nah, di sini sebenarnya sebenarnya ijlis, sebenarnya takalam atau fi'il amr yang lain itu adalah dari dua kata. Yang pertama adalah kata itu sendiri, yang kedua adalah dhamir yang tersembunyi. Itu kalau bisa dipahami. Selanjutnya di session ini akan kita akhiri dengan kaidah. Qawaid ini harus dihafal untuk mengikat pemahaman kita agar tidak lupa dan mudah nanti untuk memahami atau memahamkan kepada murid, kepada saudara atau apa yang ingin belajar dari kalian. Yaitu al-qawaid di sini adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan. Susunan at-tarkibul ladzi, susunan yang yufidu faidatan tamatan, yang dapat memberikan faedah yang secara sempurna, bisa memberi pemahaman yang secara sempurna, yusamma jumlatan mufidatan, maka disebut jumlatan mufidah, atau bisa diartikan dengan kalimat yang sempurna. Wa yusamma aidan kalaman, dan juga disebut kalaman. Di sini disebut jumlatan mufidah, juga kadang juga disebut kalam. Kapan disebut kalam? Kapan disebut jumlah? Ketika tarkib atau susunan tadi ditulis di dalam buku, ditulis di dalam di atas meja, di atas kayu, itu maka disebut jumlah mufidah. Akan tetapi kalau susunan atau tarkib bulat yufidu faidatan tamatan tadi itu dilafatkan oleh seseorang, maka itu disebut kalam. Hanya seperti itu perbedaannya, sehingga kita tidak bingung dalam mensikapi apa itu kalam, apa itu jumlah mufidah. Jumlah mufidah ada ketika ditulis dan kalam ketika diomongkan. Lalu al-jumlatul mufidah qad tatarakabu min kalimataini. Jumlah mufidah itu terkadang-kadang itu tatarakabu, tersusun min kalimataini, dari dua kalimat. Seperti yang contoh yang tadi kita bahas, yaitu al-bustanu jamilun, dari dua kalimat. Wa qad tatarakabu min aksar, dan juga kadang tersusun dari lebih banyak dari dua. Seperti apa? Sama aliyun wardatan yaksurun nakhilu fi iklimin misro. Nah, itu ada banyak kata-kata yang tersusun sehingga tidak hanya dua. Wa kullu kalimatin fiha, dan di setiap kata-kata itu tu'addu juz'an minha, disebut bagian dari jumlah mufidah tadi. Nah, kita kasih bocoran sedikit untuk pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu ajza'ul jumlah, yaitu bagian-bagian jumlah tadi. Ada berapa? Ada 3. Ada fi'lun, ada ismun, ada harfun. Nah, itu ketika ini dirangkai, ketika 3 ini dirangkai sehingga orang itu memahami suatu perkataan, memahami bentuk susunan ini, maka disebut jumlatun mufidah. Tapi kalau sendiri-sendiri itu dia disebut juz'un, disebut bagian-bagian dari jumlah. Bagian-bagian jumlah tadi ada 3 tadi. Ada harfun, ada ismun, ada fi'lun. Moga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.